Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil planning bisnis yang akan kami jalani. Berikut video penjelasan yang akan disampaikan oleh setiap anggota kelompoknya. Latar belakang usaha. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup dengan tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan, bisa saja dari barang bekas seperti kain, botol bekas, kardus, dan plastik makanan. Dari kerajinan ini menghasilkan benda yang memiliki fungsi pakai atau fungsi hias, sama-sama memiliki nilai ekonomis yang dapat menambah nilai jual. Kerajinan tie-dye pada zaman sekarang, terutama pada era new normal, sedang gencar-gencarnya di kalangan milenial. Motif tie-dye pun kini menjadi salah satu tren desain outfit kekinian. Kita bisa menemukan banyak motif tie-dye di beberapa jenis pakaian, mulai dari kaos, celana jeans, hingga tas. Oleh sebab itu, banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya agar bisa membuat sendiri di rumah. Selain itu, dengan berkembangnya tren motif tie-dye pun membuat menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Untuk pemilihan kata miracle yang mempunyai arti keajaiban, karena kita berharap dengan membangun usaha ini menjadi maju dan besar, dikenal banyak orang, serta memberikan hal positif terutama anak muda untuk lebih kreatif. Warna pada logo kita dominan ke full color dan lebih dominan ke ungu yang memiliki arti kreatif, bijak, dan imajinatif. Seperti tujuan kita membuat usaha ini untuk meningkatkan kreatif anak muda dalam kreasi. Adanya warna kuning dan oranye sendiri memberi kesan optimis, hangat, dan jelas, serta warna orange memberi kesan gembira, ramah, dan percaya diri. Untuk gambar baju dan masker memberikan informasi mengenai barang yang kita jual. Adanya gambar kedua tangan diartikan bahwa DIY atau do it yourself yang berarti mengerjakan atau mengkreasikan sendiri. Tidak lupa kami juga menghimbau dan memberikan logo himbauan agar selalu jaga jarak dan tetap aman pada era pandemi ini. Visi dan misi dari Miracle Cloth adalah visi menjadi badan usaha yang terdepan sebagai pelopor tie-dye dan fashion lifestyle di Indonesia yang memproduksi tie-dye berkualitas dengan mengusung konsep bisnis ramah lingkungan sehingga industri kreatif fashion lokal senantiasa berkembang. Dan misinya adalah membangun usaha sablon kaos yang mampu memberikan pelayanan dan kepuasan bagi pelanggan, mengedepankan kualitas produksi dengan harga yang terjangkau, dan menghadirkan lapangan pekerjaan yang profesional dengan situasi kerja yang produktif. Deskripsi produk. Kaos dan masker tie-dye memiliki keistimewaan pewarnaan yang khas dan unik. Teknik pembuatannya dan pewarnaan dengan cara ikat celup. Motif yang berhasil cukup beragam tergantung dari pola dan cara mengikat kainnya. Motif dan warnanya yang unik membuat jenis baju dan masker yang satu ini menjadi populer di kalangan remaja. Di sini saya ingin mempresentasikan struktur organisasi
Di struktur organisasi ini ada 4 anggota. Yang pertama Kofifa Febriani sebagai direktur, Hilda Febrina sebagai produksi, Fahri Hatunanda sebagai marketing, Resya Rahmawati sebagai keuangan. Di sini juga saya ingin mempresentasikan bab 2. Di bab 2 ini ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini ada key partner. Di key partner ini ada 4 bagian. Yang pertama ada toko kaos polos, yang kedua toko pewarna pakaian, yang ketiga toko penjual masker polos, dan yang keempat itu jasa pengiriman barang. Di key activities juga ada marketing. Di marketing ini mencari pembeli baru, dan di produksi ini ada 4 bagian juga. Di 4 bagian di produksi ini ada membeli bahan kaos dan masker polos, terus yang kedua memberi bahan pewarna, karet, plastik, sarung tangan plastik. Yang ketiga ini mencetak kertas petunjuk dan teknik 3D. Yang terakhir ini ada packing. Dan di value proposition ini ada 2 bagian. Yang pertama kaos dengan bahan yang nyaman dipakai, yang kedua masker yang sesuai dengan SNI. Dan di customer relationship ini 3 bagian juga. Yang pertama potongan harga untuk pembelian dengan skala besar, dan yang kedua setiap pembelian 1 set TD dapat free stiker dari kami yang lucu, dan yang ketiga ini mempertahankan kualitas produk dengan yang baik. Dan customer segment ini ada buat khusus anak remaja dengan usia 12-19 tahun. Dan di key resource ini ada 4 bagian. Yang pertama direktur itu ada di Febi, marketing itu ada di Nada, keuangan itu ada di Resya, produksi pun juga ada di Hilda. Di channel kami ini kami mempunyai channel di Shopee, media sosial, dan Instagram dan Facebook. Di cost structure ini kami ada 4 biaya. Pertama biaya produksi, kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya cetak stiker, dan 4 biaya pengantaran. Dan di revenue stream ini ada 3. Yang pertama penjualan sendiri satu set masker dan kaos TD, dan kedua adanya reseller baju TD, dan ketiga ini reseller masker TD kekinian. Rencana keuangan. Rencana pengeluaran persiapan bisnis. Feed cost peralatan sebesar 100.000. Total feed cost 100.000. Variable cost untuk kaos. Bahan baku. Baju polos 1.200.000, pewarna pakaian 15.000, karet 5.000, sarung tangan plastik 12.000, box packing 3.000, stiker 15.000, periklanan 250.000, biaya lain-lain 1 juta, pengiriman 50.000, perlengkapan 50.000. Total variable cost untuk kaos 2.600.000. Variable cost untuk masker, bahan baku, maskernya 150.000, pewarna pakaian 15.000, karet 5.000, sarung tangan plastik 12.000, box packing stiker 15.000, biaya lain-lain 250.000, pengiriman 50.000, perlengkapan 50.000, periklanan 250.000. Variable cost totalnya untuk masker 800.000, total feed cost 100.000, total variable cost kaos sebesar 2.600.000, untuk maskernya 800.000. Kapasitas produksi 50 pieces kaos, 50 pieces masker. Harga penjualan untuk kaos 100.000 per pieces, untuk masker 20.000 per pieces. Total penjualan 50.000 dikali 100.000 sama dengan 5 juta itu untuk kaos. Nah, untuk maskernya 50 dikali 20.000 sama dengan 1 juta. Feed cost per unitnya yaitu 100.000 dibagi 100 sama dengan 1.000 unit. Feed cost per unit untuk kaos 2.600.000 dibagi 50.000 sama dengan 52.000 per unit. Untuk maskernya 800.000 dibagi 50.000 sama dengan 16.000 per unit. Untuk BEP unit kaos 100.000
per 100.000 dikurang 52.000 sama dengan 2 unit. Untuk BEP unit masker 100.000 per 20.000 dikurang 16.000 sama dengan 25 unit. BEP rupiah untuk kaos 100.000 per 1 dikurang 2.600.000 per 5 juta sama dengan 209.000. Untuk BEP rupiah masker 100.000 per 1 dikurang 800.000 per 1 juta sama dengan. Penutup, kami memilih bisnis ini karena bisnis ini merupakan barang mati yang dapat disimpan lama. Bahan-bahan yang digunakan untuk memulai bisnis ini sangat mudah didapat dan terjangkau. Dan untuk para pemula, mulailah usaha dari produksi kecil untuk meminimalisir kerugian ketika minimnya pembeli karena bisnis masih belum dikenal banyak orang.